Ketika semua bermula dari alas lali jiwa, kisah Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Waduh, kisah-kisah dari Netrakala ini keren-keren banget. Apalagi ini kisah Bima, teman-teman. Kisah Bima dengan sosok pendampingnya yang legendaris, Kromo Sengkono. Dan buat teman-teman mungkin yang baru dengar kisah Bima ya, bisa mengikuti perjalanan Bima dari dulu waktu kecil di Ilo Entry ya teman-teman ya. Dan untuk di Ilo Bercerita ini sudah Bima ketika besar. Jadi waktu kecil di sana, waktu besar di sini nih. Dan makin seru pastinya karena Bima dari hari ke hari semakin sakti aja. Dan pada kisah kali ini akan menceritakan tentang pertarungan terakhirnya nih melawan Raden Waseso. Wow, apakah Kromo Sengkono berhasil diselamatkan? Wah, pastinya penasaran ya. Oke, tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita berangkat ke Jawa Tengah. Malam itu, cuaca tak menentu. Hujan turun begitu deras, membuat udara di sekitar menjadi dingin. Namun, itu semua tak berlaku di rumah mungil, tempat di mana Bima tinggal. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Budarsim, Bima hampir tiap malam mencoba mencari keberadaan Kromo Sengkono. Kali ini, ia duduk bersila, menghadap ke arah cermin besar, nafasnya naik turun. Di pelipisnya sudah muncul peluh sebesar biji jagung. Bima tersentak. Sedikit cairan berwarna merah keluar dari sudut mulutnya. "Bim, udah deh, istirahat. Kondisimu belum stabil," ucap Maya sambil membawa secangkir kopi untuk Bima. Bima menggeleng, mengusap darah dari bibirnya. "Seakan dia sedang memanggilku, Mbak," kata Bima dengan suara serak, lalu kembali memejamkan mata, memusatkan energinya ke depan cermin untuk mencari keberadaan Kromo Sengkono. Di sudut ruang temaram, Winanto duduk meringkuk memeluk lututnya. Wajahnya tak kalah pucat. Semenjak kejadian di rumah Budarsim, ia menjadi sedikit aneh. "Mas Bim, sudah dong, nurut sama Mbak Maya. Jaga kondisi, kita ini baru keluar dari lubang cacing, masa mau masuk ke lubang belut?" celoteh Winanto dengan suara bergetar, entah ia sedang merasa kedinginan atau efek dari energi besar milik Bima yang terus dipaksa keluar. Bima tidak menggubris, ia terus fokus dengan sosok Kromo Sengkono, sedangkan Maya hanya menghela nafas panjang. Dia tahu ini tidak akan mudah. Bima menjerit memecah keheningan, tubuhnya melengkung ke belakang tak wajar, seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke atas. "Bima!" jerit Maya dan Winanto bersamaan. Sigap mereka berdua mendekat, mencoba menolong Bima, namun baru saja Winanto menyentuh pundak Bima, tangannya langsung terpental, seakan dialiri jutaan voltase listrik. "Panas, bukan, ini dingin," desis Maya panik, sedangkan Bima terus mengerang. Ia begitu menahan sakit sampai tubuhnya menggelepar. "Brengsek, kubunuh kau Waseso," geram Bima. Darah segar mulai menetes dari mulutnya. Mbak Maya, tolongin dong," jerit Winanto. Maya menoleh ke arah Winanto dengan pandangan aneh, lalu menatap ke arah Bima. Ekspresi wajahnya terlihat datar,
Namun, Winanto tahu ada kemurkaan di sana. Lalu, Maya berdiri tegak. Tangan kanannya ia julurkan tepat di atas dada Bima. Seketika, energi mengalir dari telapak tangannya menembus melalui dada Bima. Seketika, tubuh Bima kembali meronta. Winanto yang melihat itu sigap menahan Bima agar tidak bergerak terlalu banyak. "Mas Bim, tahan dong," katanya jagoan. "Rang Winanto." "Jagoan matamu, Win. Sakit, rang Bima." "Ya ditahan toh, bisa juga ditahan," kata Winanto. "Mbak, buruan mbak," rang Bima. Maya mendelik ke arah Bima. Ia mundur selangkah, lalu menutup matanya. Dengan kondisi seperti ini, hanya ada satu makhluk yang bisa menolong Bima. Tiba-tiba saja, dari ufuk barat, muncul semburat warna emas kekuningan di tengah malam gelap. Sigap, Maya membuat pagar gaib di sekitar mereka dan langsung membuka jendela kamar itu. Brak! Winanto terperanjat sampai tubuhnya terjengkang ke belakang saat satu bola api berwarna merah meluncur cepat dari arah jendela. "Ya Allah ya Gusti," bekik Winanto. Sedangkan bola api di depannya melayang naik turun. "Ada apa gerangan? Sampai sendang pitu memanggilku." Terdengar suara anak kecil dari bola api kecil itu. "Banaspati, aku butuh bantuanmu. Netralkan energi Bima," pinta Maya. Apa yang sudah dilakukan bocah demit ini? Apa dia bertindak sembrono lagi? Tanya Banaspati. "Ceritanya panjang. Sekarang tolong lakukan saja," kata Maya. Bola api di depan Winanto bergerak naik turun, lalu perlahan menuju ke arah Bima yang masih meraung kesakitan. Sesaat tak terjadi apapun. Lalu tiba-tiba saja bola api kecil itu membesar sampai Maya dan Winanto harus melindungi wajah mereka. Cep! Banaspati dengan sosok bola api langsung menghujam dada Bima dengan keras. Ah! Bima menjerit kesakitan. Winanto hendak maju menolong, namun segera dicegah oleh Maya. "Mbak, itu Mas Bima kebakar, Mbak," ucap Winanto. "Biarin aja," kata Maya datar, namun sorot matanya tertuju pada Bima. Sedangkan Bima, ia tampak menggeliat hebat di lantai. Tubuhnya melengkung menahan panas yang mengalir di setiap pembuluh darahnya. Bahkan ngerinya, Maya sampai melihat dari permukaan kulit Bima keluar asap tipis yang berbau anyir busuk, seperti bangkai yang dipanggang hidup-hidup. "Mbak, Mas Bima baunya busuk," ucap Winanto sambil menutup hidungnya. "Ini Mas Bima gak jadi satu, Mbak." "Win, diam. Berisik banget sih mulutmu," tugas Maya. Matanya masih tak berkedip menatap ke arah Bima. Loh, itu Mas Bima kenapa, Mbak? "Nanti kalau jadi jelek kasihan loh. Ganteng-ganteng kok gosong," ucap Winanto. Maya menghela nafas lelah. "Banaspati itu sedang membakar racun energi dari Waseso. Kalau berhenti sekarang, bisa-bisa organ dalamnya merusak dan mati." "Santet?" tanya Winanto ngeri. "Ya, bisa dibilang seperti itu," ucap Maya. "Tapi," kata Winanto, namun Maya memintanya untuk diam. Menit berlalu, seperti berjam-jam bagi mereka, hingga perlahan erangan Bima mereda, lalu berganti dengan nafas berat tersengal. Asap hitam di tubuhnya mulai menipis. Dari tengah dada Bima, sosok bola api Banaspati mulai keluar perlahan dan melayang pelan di sisi Maya. Sedangkan Bima tiba-tiba saja duduk dan terbatu keras. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat memualkan. "Gila, rasanya jauh lebih sakit ketimbang pukulan Sengkono," desis Bima sambil mengusap bibirnya. "Beruntung kamu gak mati, Bim," ucap Maya dingin. Sedangkan Winanto terheran, sedikit ngeri tapi kagum dengan kedua manusia di depannya. "Halo, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang bisa menjelaskan?" tanya Winanto. "Siapa sih manusia cerewet ini?" ucap Banaspati yang langsung berubah menjadi seorang bocah dengan kepala botak menggunakan sumping di telinganya. "Tuyul!" jerit Winanto. Boleh kubakar nggak manusia ini?" tanya Banaspati bersedekap tangan.
Maya terkekeh, sedangkan Bima tertawa begitu keras. Sesaat ada kelegaan yang muncul di batinnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Banaspati. Segera Maya menjelaskan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sedangkan Winanto membantu Bima membersihkan sisa cairan hitam di lantai kamar itu. Sudah kuduga kalian berdua itu ceroboh, so paling kuat dan bisa melakukan semuanya. Beruntung racun yang ada di tubuhmu bisa kunetralisir. Terlambat sedetik saja, kupastikan kamu selesai. Ucap Banaspati yang sudah duduk di atas meja kamar. Yang aku heran, kenapa energi berupa racun milik Waseso bisa menyerang tubuh Bima? Tanya Maya. Energi orang itu sudah mengikat jantung Bima dengan energi buto. Semakin Bima menarik Sengkono, semakin banyak energi racun akan masuk ke dalam tubuhmu, kata Banaspati. Kalau begitu, Sengkono masih hidup, sambar Bima setelah minum air putih banyak-banyak. Jangan nekat, energi orang itu gak main-main. Aku tidak yakin, kalaupun kalian berhadapan 1 lawan 1, kau akan menang, kata Banaspati. Sebentar, tapi aku harus menyelamatkan Sengkono, kata Bima menatap Maya dan Winanto yang masih diam mengamati. Dengan tubuh yang remuk itu, jangan bercanda bocah demit, kau itu naif dan dungu, ejek Banaspati. Ya kalau mau mati konyol silakan. Orang yang kau sebut Waseso itu sengaja membiarkan ikatan di antara kalian terbuka. Dia sengaja menjadikan Sengkono sebagai umpan untuk menghancurkanmu pelan-pelan. Mengerikan kan? Tapi aku suka gayanya, lanjut Banaspati. Bima terdiam. Ia tahu Banaspati benar. Ia tak akan mampu melawan Waseso dengan kondisi saat ini. Sial. Lalu harus bagaimana? Apa tidak ada cara lain? Tanya Bima. Alas lali jiwo, potong Maya sebelum Banaspati menjawab. Kita ke tempat Simba. Mendengar apa yang diucapkan Maya, sosok Banaspati kaget, bahkan rasanya apinya sedikit membesar. Alas lali jiwo, Simba. Suara Banaspati tampak mengejek. Mau cari mati. Kalian tahu, Simba paling gak suka diganggu siapapun. Meskipun kalian keturunan sang raja, dia tidak akan mau menerima, kecuali dia yang meminta. Bima menatap ke arah mereka, lalu senyumnya tersungging senang. Benar, Sengkono berasal dari sana. Hanya Simba yang tahu bagaimana cara memutus racun Waseso tanpa membunuh Sengkono. Banaspati, tolong kami, bukakan jalan, pinta Bima. Hening menyelimuti ruangan itu. Gak mungkin, kata Banaspati. Kenapa? Tugasmu menjaga pintu masuk ke alas itu, hardik Bima. Benar, tapi ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Kalaupun kalian memaksa, sudah pasti semua kalian akan lepas dari tubuh lemah kalian, ucap Banaspati. Tapi kan aku dulu. Itu dulu, karena Simba mengizinkan. Sekarang cobalah jika kau tak percaya, kata Banaspati. Bima yang tak percaya langsung duduk bersila, memfokuskan pikiran dan energinya agar bisa berkomunikasi dengan Simba. Namun saat kegelapan mulai menyelimuti dirinya, tiba-tiba saja Bima merasakan ada yang menendang dadanya begitu keras. Bima tersungkur ke belakang. Ia langsung mengusap dadanya dengan keras. Aku bilang juga apa, kata Banaspati gembira. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Bima frustasi. Ya, lewat depan tidak mungkin. Jelas kalian akan tersesat selamanya. Tapi ada satu jalan, jalan tikus bagi para demit buangan, kata Banaspati, matanya berkedip nakal. Di mana itu? Tanya Bima cepat. Bukit Duri, masuk dari sisi timur, dari pintu belakang. Tapi ingat, jalan itu penuh dengan jin kelaparan, jawab Banaspati. Winanto yang sedari tadi menyimak di pojokan ruangan langsung mengangkat tangannya. Permisi, mohon maaf, mohon numpang tanya, Bukit Ukir itu bekas kuburan yang longsor itu bukan? Tanya Winanto seakan ia sedang berada di kelas belajar mengajar. Betul, otakmu pintar, tapi bibirmu miring, kata Banaspati. Oke, kita berangkat sekarang, kata Bima. Sebentar, aku tidak bilang mau ikut lo ya. Mohon maaf lahir batin ini, kata Winanto yang langsung berdiri dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Maya menahan Winanto perlahan, tatapannya tajam mengarah ke leher Winanto. Coba pegang leher kananmu itu, Win. Winanto tampak bingung, namun ia menurut. Tangannya perlahan meraba leher bagian kanannya. Duh, kok panas?
Nah, apa ini mbak? Maya beranjak. Ia mengamati bekas luka di leher Winanto. Itu bekas jilatan gantelasi. Kau sudah ditandai. Tanda gimana sih mbak? Tanya Winanto ngeri. Ya ditandai. Aku yakin sekarang mereka bisa mencium baumu. Begitu kami pergi, anak buah Waseso akan datang mencium bau itu. Mungkin mereka akan mengulitimu pelan-pelan. Apalagi kamu sendirian di sini. Ucap Maya. Wajah Winanto tampak pucat. Bibir monyongnya berkedut pelan. Aduh, jadi aku target juga ya mbak? Tanya Wiranto. Semua pilihanmu. Aku yakin energi Waseso tidak akan bisa menembus alas-alas jiwa. Jadi kamu mau ikut atau tinggal di sini? Dijilati dedemit, kata Maya. Winanto menelan ludah. Detik berikutnya, ia langsung buru-buru menyambar kunci mobil di atas meja di samping Banaspati. Loh, nunggu apa? Berangkat. Ayo Mas Bima, jangan lemah dong. Keburu nanti diuntel setan. Banaspati tertawa geli. Entah kenapa ia suka dengan tingkah Winanto yang begitu polos. Beneran gak jadi jaga rumah? Tanya Bima tersenyum geli. Ngomong apa kamu mas? Halo kamu? Yes, ayo, kata Winanto langsung keluar kamar. Sedang Maya hanya menggelengkan kepala pelan. Bima, Maya dan Banaspati bergegas keluar dari rumah. Seketika angin malam langsung menyambut mereka, membawa hawa dingin yang terasa jauh lebih menusuk dari biasanya. Di halaman, tampak Winanto sedang berdiri di samping mobil kijang tua kotak miliknya. Cat hijaunya sudah mulai mengelupas. Jangan mogok ya Jang, kita mau perang ini, bukan mau piknik. Brak! Tanpa diduga, Winanto menendang bodi mobil tuanya dengan keras. Gila kamu Win, ucap Maya kaget. Biar gak ngambek mbak, kata Winanto tersenyum lebar. Pakai mobilku aja, busuk mobilmu, ucap Maya sadis. Loh, jelek-jelek ini bersejarah loh mbak. Maya, udah, bawa aja punya Winanto. Siapa tahu nanti mesti ditinggal di pinggir hutan, kata Bima lirih. Mesin mobil mendung keras saat dinyalakan sebelum meraung stabil meski suaranya sedikit kasar. Bima sengaja duduk di kursi belakang, menyandarkan kepalanya yang masih terasa berat. Perjalanan menuju Bukit Wukir memakan waktu hampir beberapa jam. Jalanan aspal perlahan berganti menjadi jalanan berbatu yang menanjak dan curam. Lama-kelamaan, kanan kiri mereka bukan lagi rumah penduduk, melainkan pepohonan pinus yang tumbuh menjulang tinggi ke angkasa. Mbak, mas, serius nih lewat sini? Tanya Winanto memecahkan keheningan. Perasaanku kok ndak enak ya, bulu kuduku berdiri terus, kayak genderuwo lagi upacara bendera. Berisik Dewin, fokus nyetir aja deh. Perasaan bel banget sih dari tadi, kata Maya. Masalahnya mbak, dari tadi kulihat dari spion kayak ada yang ngikutin. Putih-putih, loncat-loncat, gesit, kayak atlet lompat jauh. Cicit Winanto bergidik. Lah, cuma pocong nyasar. Jangan digubris. Kalau dia nempel di kaca tinggal cium aja, saut Bima dari jok belakang. Wah, gundulmu. Mending kamu diem deh mas. Masih sakit tidur, masih pedes saja mulutnya, ucap Winanto sebal. Namun ia tetap menuruti permintaan mereka. Akhirnya jalan kecil itu tampak buntu di depannya. Tampak lapangan kecil ditumbuhi semak belukar lumayan tinggi. Mereka segera keluar dari mobil. Anehnya, seketika mereka mencium aroma Kamboja yang begitu kuat, padahal tidak ada pohon Kamboja. Di sini nih pintu masuknya, kata Banaspati yang tiba-tiba muncul di samping Maya. Yakin? Tanya Winanto ragu. Ikuti aja cahayaku, jangan melangkah keluar dari batas sinar. Di luar sana masih banyak yang lapar dan suka dengan daging manusia, apalagi yang memiliki tanda sepertimu, gendut, kata Banaspati spontan. Winanto memegangi lehernya kuat-kuat, kepalanya celingukan ke sana kemari. Namaku Winanto mbak, jangan diganti-ganti. Siapa yang kau sebut mbak? Kata Banaspati. Maaf, kata Winanto langsung menangkup bibirnya. Bima dan Maya saling pandang, lalu menggeleng. Mereka tak menyangka Banaspati yang terkenal sadis bisa begitu akrab dengan Winanto. Yakin kuat? Tanya Maya. Harusnya kau tanya dirimu sendiri mbak. Kalau cuma seperti ini nggak ada apa-apanya, kata Bima mulai melangkah.
Perlahan, mereka berjalan mengikuti arah cahaya dari Banaspati semakin masuk ke dalam. Rimbunan pepohonan bukit wukir semakin mencekam, bahkan suara-suara aneh bermunculan. Kalian denger gak? Tanya Winanto, matanya bergerak liar menatap segala arah. Jangan ditanggepin, itu cuma tipuan, kata Maya. Tiba-tiba, bola api Banaspati berhenti mendadak di depan sebuah pohon beringin tua yang luar biasa besar. Bima dan Maya waspada saat melihat celah sempit di balik sulur itu memendar penuh energi. Bola api Banaspati bergetar pelan, lalu bergerak menuju ke arah celah itu. Ini gerbangnya, pintu masuk alas lagi jiwa. Ingat, jalur ini terlarang. Sekali kalian masuk, dunia manusia akan tertutup, tidak di jalan untuk kembali. Kalian udah yakin? Bima menatap celah gelap itu. Dia merasa ada energi berbeda yang berembus dari sana. Bukan hawa dingin, tapi sesuatu yang asing menakutkan. Aku yakin, ucap Bima mantap. Ia melangkah maju, menyingkirkan akar gantung yang menghalangi jalannya. Tanpa sepatah kata pun, Maya mengikuti Bima. Sementara Winanto menelan ludah. Ia menatap mobilnya yang tertinggal jauh, lalu kembali menatap ke arah celah gelap di depannya. Ya wes lah, daripada dimakan setan di parkiran, gumam Winanto bergidik ngeri. Kini, bola api Banaspati melayang di depan celah kecil, lalu perlahan ia bergerak masuk ke dalam celah itu. Sementara Bima, ia masih berdiri, tangannya terangkat membuat simbol aneh, lalu melangkah pelan dan menghilang dari pandangan. Lah, Mas Bima hilang, Pak, pekik Winanto sambil menoleh ke belakang ke arah Maya. Udah deh Win, udah, ucap Maya sambil mendorong Winanto pelan. Sesaat Winanto ragu, namun ketika tubuhnya bergerak dan menyentuh celah itu, dia merasakan ada dorongan kuat di tubuhnya, seakan ia sedang melewati arus air yang begitu kuat. Lalu saat ia membuka mata, Winanto memekik. Ia kali ini berdiri di jalan setapak. Di depannya terdapat hutan yang begitu gelap dan membuat bulu kuduk meremang. Di mana ini? Tanya Winanto takjub saat melihat satu bunga mawar dengan pendar keunguan. Alas lali jiwo, ucap Bima, bibirnya tersenyum. Sudah beberapa tahun ia tak menjamah tempat ini. Alas lali jiwo, tempat terkenal itu, hutan yang sering dikatakan menyesatkan manusia, tanya Winanto. Jauh lebih dari itu, alas lali jiwo adalah wadah untuk jin yang tidak bisa dikendalikan. Dengan kata lain, mereka sengaja dikurung di tempat ini. Jelas Maya, Winanto tampak berpikir. Udahlah bocah gendut, jangan mikir banyak-banyak. Aku yakin kau tak akan paham, ucap Banaspati yang kini sudah berubah menjadi bocah laki-laki. Winanto memoncongkan bibirnya. Ia menggerutu, tak terima dikatakan bocah oleh tuyul di depannya. Banaspati, tunjukkan jalannya, kata Maya. Mereka pun bergerak mengikuti jalan setapak. Semakin mereka masuk ke dalam, rasanya udara semakin terasa begitu berat. Mas, ini cuma perasaanku atau memang ada yang aneh ya? Tanya Winanto. Diam deh Win, jangan banyak bicara di tempat seperti ini. Semua punya telinga, desis Maya khawatir. Winanto mengangguk, namun ia kembali memeriksa ke arah pohon yang menurutnya lumayan aneh. Mas, pohonnya napas, pekik Winanto ngeri. Seketika Bima dan Maya menoleh. Benar saja, mereka melihat pohon di dekat Winanto berderik pelan. Saat mereka mengamati dengan seksama, batang-batang pohon itu tampak seperti tulang manusia, memiliki kulit seperti daging merah yang bergerak pelan. Jangan sentuh apapun, ucap Maya. Winanto bergidik, lalu ia melangkah mundur, mencoba menjauhi pohon itu. Namun tanpa sadar, justru punggungnya menyentuh salah satu batang pohon lain. Srek! Seakan hutan itu bereaksi dengan sentuhan manusia. Hampir semua pepohonan bergerak secara serempak. Sedangkan pohon yang ada di belakang Winanto tampak bergetar hebat. Lalu
Tiba-tiba saja puluhan sulur menjuntai turun. Sulur itu tampak basah, berwarna gelap dengan bau anyir memuakan. Seakan sulur-sulur itu adalah otot manusia. "Win, awas!" teriak Bima. Terlambat. Beberapa sulur langsung membelit tubuh gempal Winanto dengan kuat dari ujung kaki hingga kepala. "Mas, tolong!" jerit Winanto meronta hebat saat belitan itu terasa semakin kencang. Dalam sekejap, Bima sudah mengeluarkan mata tombak cempoko kuning miliknya dan langsung berusaha menebas sulur yang mengikat Winanto. Cas! Bima menebaskan mata tombaknya ke sulur yang membelit Winanto. Seketika cairan gelap berbau busuk keluar, lalu sulur itu putus, namun bukannya lepas. Ujung sulur yang terpotong itu justru bercabang menjadi dua bagian dalam sekejap mata. "Sial!" desis Bima terbelalak. Dia berusaha menebas lagi. Ceras, ceras. Tapi hasilnya nihil. Tiap kali Bima memotong satu sulur, muncul dua sulur lain yang menggantikan. Seakan hutan itu memberontak, ingin melenyapkan mereka dari tempat itu. "Mas, jangan dipotong, Mas. Makin kenceng ini," derintih Winanto dengan wajah mulai membiru. "Sial," umpat Bima. Kali ini ia memusatkan energi ke telapak tangannya. "Jangan, Bim, percuma. Kau hanya memberikannya makan. Tanaman itu seperti menyerap energi," ucap Maya. "Udah, biar aku aja. Mundur," kata Banaspati. Dia berjalan mendekat ke arah Winanto. Dalam sekejap, Banaspati berubah menjadi bola api dengan kobaran besar. Bola cahaya itu terbang tinggi menjauh dari Winanto. Lalu dalam sekejap, bola itu bergerak menukik dengan kecepatan luar biasa. Blah! Bima dan Maya memekik saat bola api Banaspati menumbuk dada Winanto dengan keras. "Modar," ucap Bima. "Sadis banget," kata Maya. Keduanya tersadar lalu maju mendekat ke arah Winanto. Beruntung laki-laki itu terduduk di tanah basah dengan nafas terengah, sedangkan Banaspati berdiri di sampingnya dengan wujud anak-anak memandang Winanto, setengah kasihan setengah meremehkan. "Kenapa aku dibakar?" tanya Winanto. "Biar mateng, Win," kata Bima. "Sadis kamu, Mas. Untung aku nggak jadi sate," ngah Winanto. "Tempat apa ini sebenarnya?" tanya Maya. "Alas Getih, lapisan terluar pertahanan Simbah," kata Banaspati. "Alas Getih?" tanya Bima. "Ya, bagian terluar dari alas lali jiwo. Kulit dan darah, sama seperti semua pohon di tempat itu. Ranting tulang, kulit daging." "Benar, bagian terluar dari alas lali jiwo, kulit dan darah, sama seperti semua pohon di tempat itu. Ranting, tulang, kulit, daging, dan darah," kata Banaspati. Bima mengangguk. Sekarang dia paham kenapa jalur ini disebut dengan jalur terlarang. Jika lapisan luarnya saja seperti ini, bagaimana dengan lapisan terdalamnya? "Sekarang ikuti aku. Jangan terlalu lama di tempat ini. Seperti yang Maya bilang, alas getih menyerap energi kita," ucap Banaspati. Mereka pun kembali bergerak, menerobos semak belukar, meninggalkan alas getih yang seakan terus bernafas di belakang mereka. "Stop," kata Bima sambil memegangi dadanya yang terasa begitu sakit. "Ayo dong, Mas, jangan lama-lama di tempat kayak gini," kata Winanto dengan raut wajah ketakutan. Bima mengangguk. Maya di sebelahnya mencoba untuk menetralisir energi Waseso yang terperangkap di tubuh Bima. Bima menarik nafas dalam-dalam. Seketika ia menyadari aroma busuk anyir kini sudah berubah menjadi wangi yang memabukkan. "Wangi apa nih?" tanya Winanto sambil menghirup udara dalam-dalam. Plak! "Duh, apa toh Mbak? Biasaan deh," geram Winanto jengkel. "Jangan dihirup terlalu dalam. Ini bukan wangi biasa. Ini sirup," kata Maya. Belum sempat ada yang merespon, seketika kabut tebal muncul di sekitar mereka. Bahkan cahaya yang berasal dari Banaspati pun sampai nyaris tak terlihat. "Mbak, Win, jangan jauh-jauh," ucap Bima mencoba menoleh untuk menyentuh satu di antara mereka. Namun aneh, ia tak menggapai apapun. Seakan kedua orang itu lenyap tak bersisa. Sekali lagi Bima mencoba memanggil mereka, tetapi tak ada sautan sama sekali. "Brengsek,
Jangan bercanda woi, teriak Bima. Segera ia mempercepat langkahnya setengah berlari menembus kabut yang terasa semakin pekat. Ah! Bima menoleh ke arah sumber suara. Jantungnya spontan berdetak begitu cepat. Dia tahu itu suara Winanto dan Mbak Maya. Bergegas, Bima berlari menuju ke arah sumber suara. Bruk! Entah ia tersandung apa, seketika Bima terjatuh di sesuatu yang keras tapi tidak seperti tanah. Winanto, tanya Bima sambil meraba permukaan tubuh seseorang. Setelah lebih jelas, dia melihat Winanto tergeletak, terentang, dengan mata melotot ketakutan. Wajahnya sudah membiru dengan mulut separuh terbuka, sedangkan di lehernya lilitan sulur terlihat menekan hingga membuat robekan di sekitarnya. Win, bangun Win. Bima berusaha untuk menggoncang tubuh Winanto. Namun laki-laki itu bergeming. Justru malah Bima merasakan dingin yang luar biasa dari kulit milik Winanto. Win, bangun Win, ucap Bima dengan tenggorokan serak begitu sakit. Bim, suara lirih sayup terdengar beberapa meter di depannya. Spontan Bima mendongak. Saat kabut sedikit tersingkap, dia melihat sosok lain bersandar lemah di batang pohon besar. Bah! Teriak Bima merangkak cepat mendekati sepupunya. Maya duduk terkulai dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka cabikan, darah membasahi pakaiannya. Di sebelahnya, sosok Banaspati jauh lebih mengerikan. Tubuhnya tercerai-berai, kepala dan badan terpisah, sedang tangan dan kakinya lepas dari tempatnya. Bim, aku udah capek, bisik Maya dengan suara serak dan berat. Mbak, bertahan mbak, jangan ngomong gitu, rang Bima mencoba meraih tangan Maya. Maya tersenyum lirik. Kau sudah gagal menjaga Kromo Sengkono, sekarang kau gagal menjagaku dan Winanto, Bim, ucap Maya lirik. Maafkan aku mbak, maaf, isak Bima sambil memegangi tangan Maya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Tebus rasa bersalahmu, lirik Maya tersenyum simpul. Lalu perlahan tangannya terkulai lemas. Bima meraung. Rasa sakit di dadanya begitu mencengkram, ia merasa tak berguna. Bahkan dengan semua ilmu yang dimilikinya, semua sia-sia. Lakukan Bim, bukannya kamu ingin terus bersama kami? Deg! Bima menoleh ke arah samping. Di sana berdiri sosok Kromo Sengkono, bukan dengan wujud butonya, melainkan menjelma menjadi laki-laki tampan yang pernah ia lihat beberapa tahun silam. Semua sudah berakhir Bim, jadilah satu bersama kami, ucap Kromo Sengkono yang langsung hilang dari pandangan. Sengkono, teriak Bima. Beberapa saat Bima menggerung, menangis, menahan rasa bersalah di dada. Lalu ia berdiri, tangan kanannya terangkat. Seketika pusaka mata tombak cempoko kuning muncul dalam genggaman. Bima menarik nafas dalam-dalam. Diangkatnya mata tombak cempoko kuning tepat mengarah ke dadanya. Bima, apa yang kau lakukan? Sebuah teriakan keras membahana di sekitar Bima. Plak! Bima terhuyung. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kanannya. Mbak, ucap Bima bingung. Mas, mau ngapain? Gila, untung Mbak Tuyul lihat, ucap Winanto dengan wajah panik. Bima mengerjap. Ia memandang sekitaran dengan jelas. Kini, mereka sudah berdiri di tepi tebing dengan jurang yang begitu dalam. Mau bundir terus loncat ya mas? Kamu itu kenapa sih? Aneh, teriak-teriak, manggilin kami, terus nangis, terus mau bundir. Stres, tanya Winanto. Win, mending diem deh, pusing aku denger kamu, ucap Maya yang sudah mendudukkan diri ke tanah. Matanya berkaca-kaca. Alas ini masih penuh dengan misteri. Bahkan aku pun sebagai penjaga gerbang tempat ini masih belum bisa memahami seutuhnya. Terlebih kalian masuk lewat jalur yang tidak resmi, ucap Banaspati. Ini semua kan idemu botak, kata Bima mulai kembali normal. Kau sendiri yang merengek minta masuk ke tempat ini. Apa perlu kukeluarkan otakmu supaya bisa ingat dengan jelas? Tukas Banaspati yang mulai berkobar besar. Ngeri banget ya mbak, kalau kita deket-deket sama dua makhluk aneh itu, ucap Winanto. Menang, bentak Bima dan Banaspati bersamaan. Dari dulu mereka gak pernah akur Win.
Itulah kenapa aku malas masuk lagi ke tempat ini, desam Maya lirih. Oke, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bima. Ilusi, alas sirap, lapisan kedua yang dibuat oleh Simbah. Siapa saja yang masuk ke alas ini akan diperlihatkan dengan ketakutan dan rasa bersalahnya. Jelas Banaspati. Pantas saja aku melihat kalian mati. Kata Bima sambil tertawa tak berdosa, seakan kematian mereka hanya candaan. Padahal dia pun tadi hampir mengakhiri hidupnya. Idih, tadi aja nangis-nangis, sekarang cep. Bima langsung menangkup bibir monyong Winanto dengan kelima jarinya. Biasaan, tanganmu itu lemas, bau keringat, kata Winanto jengkel. Apa mau pakai tanganku? Tanya Banaspati mengangkat tangan kecilnya yang masih berkobar panas. Wah, stres. Dikira mulutku arang apa? Tukas Winanto berjalan pelan ke arah tebing. Ia mengamati tempat itu. Mas, kok ada yang aneh ya? Tanya Winanto. Kenapa Win? Tanya Maya. Itu loh, kok ada lampu senter gede banget. Tadi tak pikir kunang-kunang, tapi kok makin kesini makin gede ya, ucap Winanto. Maya beranjak, begitupun Bima dan Banaspati. Sejenak mereka mengamati benda bercahaya itu, lalu perlahan kabut mulai tersibak. Tepat di depan mereka terlihat satu siluet begitu menyeramkan. Matanya besar, mulutnya menganga seperti goa dengan gigi taring yang begitu besar. Lari, jerit Maya. Terkaget, semua langsung berlari. Mereka tidak menyadari bahwa sedari tadi ada sosok Buto Cakil yang mendekat ke arah mereka. Suara geramannya begitu membahana, membuat pepohonan yang ada di sekitar mereka bergetar dengan hebat. Brum. Tanah di tempat mereka berdiri sedetik yang lalu hancur berantakan. Sebuah tangan besar menghantam permukaan tebing. Ya Allah ya Gusti, itu tangan apa pohon kelapa? Teriak Winanto histeris. Kakinya tersandung akar pohon, namun segera bangkit. Sosok itu muncul sepenuhnya dari balik kabut. Sosoknya tinggi besar, gempal, dengan bentuk wajah buto mengerikan. Tingginya hampir 10 meter, kulitnya berwarna merah kehitaman, rahang bawahnya mencorok ke depan dengan gigi taring saling bertautan satu sama lain. Daging. Tanpa diduga, buto itu melompat dengan kelincahan tak masuk di akal. Mbak, awas! Teriak Bima. Posisi Maya terpojok. Dengan cepat ia mengumpulkan energi ke telapak tangan. Biar! Maya melemparkan satu bola energi begitu padat tepat ke arah buto di depannya. Namun serangan itu bagai kerikil yang mengenai dinding beton, terpental begitu saja. Plak! Woi, bukan jelek. Tiba-tiba batu sebesar kepalan tangan melayang dan mengenai jidat buto itu. Semua terdiam, termasuk si buto. Perlahan kepala raksasa itu menoleh ke arah si pelempar, sedangkan Winanto berdiri gemetar di sana. Tangannya masih dalam posisi siap melempar. Makanan gemuk. Aduh, mampus aku, bisik Winanto. Buto itu tanpa aba-aba langsung menerjang ke arah Winanto dengan kecepatan luar biasa. Banaspati, teriak Bima. Seketika kobaran api melesat, bukan mengarah ke arah buto besar itu, melainkan ke arah Maya dan Winanto yang sudah terpojok di sisi tebing lainnya. Blam! Tepat saat tangan buto itu terangkat, kobaran api Banaspati menyambar tubuh Maya lalu ke arah Winanto. Dalam sekejap mereka menghilang dan muncul di samping Bima. Makhluk apa itu? Tanya Bima. Ia tak pernah melihat buto sebesar itu. Kadangkala buto yang digunakan Simba di lapisan ketiga alas Lali Jiwo. Dia berfungsi untuk memakan sukma atau jiwa yang nekat masuk ke dalam atau keluar dari alas ini, ucap Banaspati. Orang kala, namanya jelek, mirip kerupuk basi, ucap Winanto sengit. Jangan menghina bocah gendut, namamu saja jelek, tukas Banaspati. Loh, siapa yang suka menghina coba sekarang? Ucap Winanto sebal. Kalian diamlah. Banaspati, serang matanya, bakar sampai habis. Win, menghindar, bersembunyi di balik pohon itu, ucap Bima. Bakar matanya. Sadis kamu Bim, manusia sepertimu cocok menghuni alam ini, ucap Banaspati gembira sambil berubah menjadi bola api. Sial,
Bantu aku, ucap Bima yang langsung mengeluarkan mata tombak cempoko kuning. Sosok Karangkala tanpa menunggu langsung menghantamkan kepalan tangannya di tanah yang mereka pijak. Jedar. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Beruntung masing-masing sudah bersiap. Sekarang, teriak Bima. Banaspati langsung melesat. Ia mengarah langsung ke mata Karangkala, sedangkan Bima melompat berusaha melukai makhluk itu, sedangkan Maya berfokus pada energinya agar dampak kerusakan tak terlalu banyak. Prang! Serangan Banaspati telak mengenai Karangkala, sedangkan Bima mencoba menusuk dadanya. Bam! Kepulan asap hitam dan semburat merah memenuhi tempat itu. Bima dan Banaspati mundur beberapa langkah mengamati hasil serangan mereka. Namun saat kepulan asap mulai memudar, mereka berdua memekik saat merasakan sentakan energi yang luar biasa kuat. Seketika segalanya berhenti. Angin seakan berhenti berembus. Debu yang memenuhi tempat itu bergerak perlahan, bahkan raungan Karangkala seperti tercekat di tenggorokan. Dari balik kabuk pekat, di belakang Karangkala muncul cahaya putih. Langkah kaki perlahan terdengar mendekat. Tampak seorang pria tua berjalan santai dengan tangan di belakang punggung. Berisik sekali, ucap orang tua itu pelan, suaranya lembut namun menenteramkan. Karangkala, sudah main-mainnya ya, ucap Simba tersenyum. Raksasa yang tadinya bertampang seram kini tersenyum menampilkan gigi-giginya. Maya dan Bima menyipit sebal, ujung mata mereka berkedut. Kalian ini masuk rumah orang, tidak masuk lewat pintu depan, malah lewat jendela. Sudah bikin ribut, penjagaku dibikin babak belur, kata Simba sambil menggelengkan kepala. Lalu sosok Simba menatap ke arah Banaspati. Kamu itu suka jahil ya sama Bima dan Maya. Hehehe, daripada aku yang selalu kena getahnya, Doro, ucap Banaspati tertawa girang. Simba, ucap Bima tersenyum girang. Ia langsung berlari ke arah pria tua itu dan memeluknya erat-erat. Cucuku sudah besar ya, keke Simba. Maya dan Winanto juga bergerak ke arah Simba, sedangkan Banaspati kembali ke wujud sosok anak kecil. Sudah puas main-mainnya, ayo tehnya keburu dingin, kata Simba yang langsung menjentikan jarinya. Seketika semua menjadi gelap dan tiba-tiba saja mereka sudah berdiri di depan gubuk reot yang begitu familiar. Tanpa menunggu apa-apa, mereka bergegas duduk di amben depan gubuk itu. Bah, kata Bima tak sabaran. Shh, aku tahu Sengkono masih hidup. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Simba. Tapi Mbah, energinya sudah hampir hilang. Bahkan aku sudah tak bisa merasakan hawa keberadaannya, ucap Bima. Kau tidak bisa merasakan Sengkono bukan karena dia sudah hampir mati, tetapi hati dan pikiranmu terlalu berisik dengan dendam dan amarah, kata Simba. Bima tertunduk meremas tangannya. Waseso mengambilnya, Mbah. Dia tidak mengambilnya. Kau yang melepaskannya. Kromo Sengkono itu bagian dari dirimu. Dia terikat dengan wadahnya. Kalau wadahnya retak karena emosi yang tak terkontrol, ya isinya akan tumpah. Waseso hanya menampung tumpahan itu, kata Simba pelan. Jadi di mana dia sekarang, Mbah? Tanya Maya. Simba tersenyum lalu menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Seketika suasana di sekitar mereka menghilang, digantikan dengan pemandangan di atas bukit. Disitulah sosok Romo Sengkono dibelenggu menggunakan rantai gaib oleh Waseso. Kalian tahu tempat itu, kata Simba. Tiba-tiba saja semua mengabur dan kembali menjadi semula. Di mana? Atas bukit? Tanya Bima bingung. Kamu tahu di mana itu, gendut? Tanya Simba kepada Winanto.
Namaku bukan gendut, Mbah, ucap Winanto sebal. Maya di sampingnya langsung menyikut keras. Rusuk Winanto. Aduh, di Bukit Seruni kan? Tanya Winanto. Simba tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan, Mbah? Geram Bima. Waseso ingin menyatukan Sukma Sengkono dengan tubuhnya sendiri menjadi abadi. Jika itu terjadi, Sengkono akan hilang selamanya. Jelas Simba, rahang Bima mengeras. Aku akan bunuh dia, Mbah, malam ini juga. Nah, itu lagi. Simba menghela nafas panjang. Bunuh, hancurkan, habisi. Kau pikir dengan api kau bisa memadamkan kebakaran? Waseso itu memanfaatkan energi kemarahanmu, Bim. Semakin kamu marah, semakin kuat dia. Semakin kau benci, semakin cepat Sengkono terserap. Lalu aku harus gimana, Mbah? Aku gak bisa diem aja. Seru Bima frustasi. Simba mencondongkan tubuhnya. Wajah tuanya yang penuh keriput kini terlihat sangat serius. Jadilah Bima. Saat pertama kali kamu datang ke sini, jadilah Bima yang tak tahu apapun. Jadilah Bima yang tak punya tujuan. Kata Simba. Bima tersentak. Ia menyadari semua kesombongannya. Ia lalai dengan amanah yang sudah diemban. Kosongkan gelasmu, Le. Terima rasa sakit itu. Ikhlaskan bahwa Sengkono sedang menderita. Tapi jangan biarkan penderitaan itu mengendalikanmu. Ketenangan adalah senjata yang paling ditakuti oleh Angkara Murka. Simba menarik tangannya. Bima terengah-engah. Keringat dingin bercucuran deras. Namun aneh, matanya kini jernih, sangat jernih. Tak ada lagi amarah di hatinya. Bima paham, Mbah, ucap Bima lirih namun mantap. Simba tersenyum puas, lalu menoleh ke arah Winanto yang sedang berusaha bersembunyi di balik punggung Maya. Dan kau gendut? Winanto terlonjak kaget. Nama saya Winanto, Mbah, bukan gendut. Ketakutanmu itu murni. Kau tidak berpura-pura berani. Kejujuran itu racun bagi ilmu hitam Waseso yang penuh tipu daya. Tetaplah jadi penakut, karena itu akan menyelamatkanmu. Winanto melongo bingung. Loh, aku disuruh kabur gitu? Kalau itu mah gampang. Mereka yang ada di sana hanya menggelengkan kepala dengan kelakuan Winanto. Simba kemudian berdiri, memandang langit-langit gubuk yang mulai berubah warna menjadi jingga. Kemarilah, Win. Kau yang akan memandu mereka melewati karma yang sudah menumpuk begitu lama, ucap Simba. Sesaat Winanto ragu, namun saat Maya melotot ke arahnya, perlahan ia bangkit dan mendekat ke arah Simba. Ingat, pertolongan selalu datang bagi mereka yang membutuhkan, ucap Simba yang langsung menekan bekas luka gantalasi di leher Winanto. Seketika Winanto meraung hebat. Tempat itu bergetar. Bima dan Maya sampai harus menahan guncangan energi di sekeliling mereka, dan semua menjadi gelap. Apa yang membuatmu begitu lama datang ke tempat ini, Bima? Bima seketika berdiri. Kuda-kudanya siap. Ia menatap sosok Waseso yang nyala. Mari kita akhiri semua lelucon ini, tugas Bima. Dengan seringai samar di bibirnya, Waseso tertawa tanpa kebahagiaan. Kau pikir dengan kekuatan tautumu itu bisa membunuhku, bocah? Tidak utuh. Bukannya kamu yang cacat, sampai tak mampu melakukan semuanya seorang diri, kata Bima mencemooh. Sendiri? Kau tak lihat di sekelilingmu, bocah? Tugas Waseso. Maya dan Winanto merapat ke arah Bima. Dalam sekejap, mereka sudah dikepung oleh sosok Jagat Molo dan Gantalasi. Tenakku, ucap Gantalasi tersenyum menyeringai ke arah Winanto. Cici, pahit, ucap Winanto. Bim, gawat Bim, apa yang harus kita lakukan? Bisik Maya lirih. Mau apa lagi, Mbak?
Kukira sudah lama aku tidak melihatmu mengamuk, kata Bima. Begitu. Apa perlu aku hancurkan tempat ini? Ucap Maya. Dengan senang hati, ucap Bima. Tunggu. Terus aku ngapain? Tanya Winanto. Ya mau ngapain lagi? Sembunyi sana, bisik Maya. Tanpa menunggu perintah, Winanto langsung melesat menjauh dari mereka. Semangat, kalian kuat tim, teriak Winanto. Waseso menegos. Pengecut, Gantalasi, Jagat Molo, habisi mereka, sisakan Bima untukku. Gantalasi, siluman ular itu mendesis. Dia langsung melesat ke arah Winanto. Bam! Mau kemana? Tanya Maya. Minggir jalan, ucap Gantalasi. Jalan? Siapa yang kusebut jalan? Kata Maya murka. Ia langsung mengumpulkan energi di telapak tangannya. Bam! Maya melemparkan energi padat itu tepat ke arah Gantalasi. Namun sosok siluman itu langsung berkelit menghindar. Dalam sekejap, sosok siluman itu bergerak ke arah Maya dengan cepat. Jarak keduanya hanya tinggal beberapa jengkal. Gantalasi mengangkat tangannya, berusaha menyerang Maya. Namun, sigap perempuan itu berkelit ke samping dan memukul perut Gantalasi dengan keras. Brak! Gantalasi terpental beberapa meter akibat serangan Maya. Namun, bagai tak terkena serangan mematikan, dalam sekejap, ekor ular yang menebas ke arah Maya. Brak! Maya terpelanting ke samping dengan keras. Maya, teriak Bima. Hei, lawanmu aku, ucap Jagat Molo langsung mengangkat tangannya berniat melakukan serangan. Prang! Bima menahan serangan Jagat Molo dengan mata tombak cempoko kuning. Namun kali ini ia tak melawan dengan kekuatan. Saat Jagat Molo menekan tangannya dengan energi mematikan, Bima justru mengendurkan kuda-kuda. Ia memutar tubuhnya ke arah samping. Sret! Tumbukan Jagat Molo meleset menghantam tanah kosong di depannya. Makhluk hitam menjijikan itu kehilangan keseimbangan dan terpuruk di lantai. Tanpa membuang waktu, Bima mengalirkan energi ke tombaknya, lalu mengarahkan cepat ke arah salah satu kepala Jagat Molo. Brak! Cerat! Jagat Molo mengerang kesakitan saat Bima menebas salah satu kepalanya. Sementara di sisi lain, Maya bangkit sambil membersihkan bajunya yang kotor terkena lumpur. Cukup main-mainnya. Dari dulu aku sudah muak melihatmu. Kini makin muak karena ternyata bukan hanya tubuhmu yang menjijikan, tapi juga mulutmu penuh sampah, ucap Maya. Seketika Maya terdiam, lalu sayup. Terdengar suara gamelan tak dari mana. Maya mulai menari, mengalunkan tembang dari pijakan demi pijakan kakinya. Dalam sekejap, bola api melesat muncul, langsung menabrak sosok Gantalasi dengan keras. Brak! Makhluk hina sepertimu berani menghina Sedang Pitu, kata Banaspati murka. Sosok Gantalasi terpelanting. Akibat serangan Banaspati, dia mengerang kesakitan sambil memukulkan ekor ularnya ke segala tempat. Waseso yang melihat kedua anak buahnya terdesak mendengus kasar. Sekumpulan sampah, mati kau Bima, ucapnya langsung menarik panah candra di muka tepat ke arah Bima. Bima tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Ia terus berusaha menghajar sosok Jagat Molo di depannya. Mas Bima, awas! Teriak Winanto dari kejauhan. Seperti adegan lambat, Bima menoleh ke arah Waseso yang sedang menarik anak panahnya. Cahaya kuning kemasan melesat cepat ke arah Bima. Maya yang melihat itu berusaha untuk menolong Bima, namun terlambat. Buah! Suara gelegar terdengar saat anak panah itu mengenai pagar gaib yang dibuat Bima. Namun Maya yakin bahkan dengan pagar gaib miliknya pun tak akan sanggup menahan serangan sedahsyat itu. Kau pikir siapa dirimu? Berani-beraninya menyerang muridku. Terdengar suara laki-laki di tengah kepulan asap. Bekas serangan Waseso kepada Bima. Maya berhenti berlari, nafasnya tersengal. Parif, bisik Maya lega. Parif berdiri di depan Bima. Ia menahan serangan Waseso dengan satu tangan sudah berlumur darah. Parif, ucap Bima terkejut. Ia tak menyangka laki-laki yang sudah lama tak ia temui berdiri di depannya. Maaf terlambat.
Jalur lingkar ala Selijiwo dan Seruni sedikit macet, kata Pak Arif. Lenganmu Pak, kata Bima khawatir. Energi anak muda itu kasar sekali. Sepertinya dia kurang tata krama. Beri dia pelajaran, biar aku mengurus makhluk di belakangmu itu, ucap Pak Arif santai. Waseso menatap Pak Arif dengan mata yang nyala. Manusia biasa berani mencampuri urusan dewa. Dewa. Lihat Bim, barusan dibilang apa? Dewa. Aku cuma melihat dirimu sebatas preman kampung yang sedang berperan menjadi dukun. Atas nama ketertiban dua alam, aku nyatakan kau sudah melanggar batas. Dasar sinting, tukas Arif meremehkan. Kau ngomong apa? Sial, bahkan umurmu tak lebih tua dariku, desis Waseso. Sudah Bim, kau urus si debah sombong itu, biar aku yang melawan makhluk hitam menjijikan di belakangmu, kata Pak Arif. Dengan senang hati Pak, ucap Bima. Pak Arif langsung melesat ke arah Jagat Molo yang baru saja bangkit. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di atas pundak makhluk itu. Trang, cas! Dalam sekali tebas, satu kepala Jagat Molo langsung terlepas dari tempatnya. Ini yang kau namakan pelayan, cih, kata Pak Arif meremehkan. Brengsek manusia, geram Jagat Molo sambil mengangkat tangannya. Pak Arif tidak menghindar, dia menangkis serangan Jagat Molo dengan mudahnya. Prang! Kriminal melawan petugas dua alam, pasal berlapis, hukuman penggal, ucap Pak Arif datar. Dia berputar dari tempatnya dan dengan gerakan gesit ia langsung menarik kepala Jagat Molo dengan mudahnya. Sementara itu, Maya dan Banaspati hanya berdiri melihat. Dia ngomong apa sih? Tanya Maya heran saat melihat kelakuan Pak Arif. Entahlah, mungkin sedang berperan jadi polisi hutan. Kau tahu, jika kedua manusia itu sudah beraksi bersama, jauh lebih baik untuk tidak ikut campur, kata Banaspati. Ya, aku setuju. Dan sekarang Banaspati, bakar Gantalasi, aku mau palanya dong, ucap Maya datar. Kau sama saja brengsek, tukas Banaspati yang langsung melesat ke arah Gantalasi. Tidak perlu waktu lama, bola api besar itu langsung membakar siluman ular itu dan memenggal kepalanya sesuai perintah. Sementara itu, Bima melangkah maju menghadap ke arah Waseso. Tidak ada keraguan lagi di dalam hatinya. Sengkono, ucap Bima saat melihat kromo Sengkono terduduk lemah dengan rantai energi yang mengikat tubuhnya. Sekarang tinggal kita berdua. Aku pastikan mereka tidak akan mengganggu, ucap Bima tenang. Bocah sombong, ucap Waseso. Keduanya saling pandang. Waseso langsung berlari menerjang ke arah Bima dengan energi besar yang mematikan. Bang! Bima menahan serangan kuat itu dengan tangannya. Lalu ia berusaha menendang kaki Waseso dengan cepat. Brak! Waseso hampir saja terjungkal, namun dengan refleks yang bagus ia sigap menahan tubuhnya dengan tangan dan langsung melompat mundur menjauh dari Bima. Jadi siapa sekarang yang takut? Tanya Bima meremehkan sambil mengeluarkan tombak cempoko kuning di tangannya. Takut? Kepadamu. Aku, Damar Waseso, tak pernah takut pada siapapun, tukas Waseso sambil mengeluarkan panah candra di muka di tangannya. Kedua pria itu memandang dengan sengit, mengumpulkan energi mereka pada senjata masing-masing, membuat angin di sekitar mereka menderu, bahkan rasanya tanah ikut bergetar. Itu Mas Bima mau ngapain Mbak? Tanya Winanto yang sudah berjalan ke arah Maya. Mereka mau bunuh kita gendut, ucap Banaspati. Bersiaplah buat pagar gaib sekuat mungkin, ucap Pak Arif yang langsung mengangkat tangannya. Aku tahu, jawab Maya yang juga mengangkat tangannya. Sedangkan Bima dan Waseso masih saling pandang. Sesaat Bima melihat ke arah kromo Sengkono yang semakin melemah. Dia tahu waktunya tak banyak. Matilah bersama kesombonganmu, teriak Waseso. Ia menarik tali cahaya busur candra di muka sekuat tenaga. Segera dalam sekejap busur cahaya dengan energi mematikan melesat ke arah Bima. Sedangkan Bima juga sama. Ia sudah siap mengumpulkan semua energi yang diserapnya dalam waktu bersamaan. Dia melemparkan mata tombak cempoko kuning ke arah Waseso. Gelegar suara tumbukan kedua pusaka itu membuat suara mengerikan, seakan gunung sedang meletus dekat mereka. Sigap Maya, Pak Arif dan Banaspati menahan dampak serangan mereka.
agar tak menghancurkan desa Seruni di bawah sana. Perlahan, kepulan asap memudar. Ketiganya menahan nafas, menantikan siapakah pemenang di antara keduanya. Kau tahu, jika aku mati, maka peliharaanmu juga akan mati. Ucap Waseso yang sudah terpuruk di tanah dengan darah mengalir di sudut bibirnya. Bima berjalan pelan ke arah sosok yang selama ini mengantuinya. Siapa? Siapa yang kau sebut peliharaan? Aku anggap ini penghinaan tertinggimu. Awalnya aku akan membiarkanmu hidup, tapi setelah semua ini, memang jauh lebih baik aku membunuhmu. Ucap Bima datar. Lalu tangan Bima terangkat. Ia memfokuskan energinya untuk mengakhiri semua ini. Kemudian saat mengayunkan tangannya, jangan! Ucap Maya mencegah. Bima menatap ke arah saudarinya. Tapi dia akan berbuat seperti ini lagi, Mbak, kata Bima. Kita hilangkan saja kemampuan gaibnya, ucap Maya. Tapi ya, jauh lebih baik begitu. Aku tidak ingin kau menjadi pembunuh, ucap Pak Arif. Bima memejamkan matanya. Ia mengangkat tangannya untuk menarik mata tombak cempaka kuning, sedangkan Maya langsung menangkupkan telapak tangannya ke arah kening Waseso. Dalam sekejap, aliran energi dari tubuh pria itu keluar dan terus masuk ke dalam tubuh Maya. Sekarang kau hanya manusia biasa, ucap Maya. Namun, belum sempat Maya menyelesaikan ucapannya, dengan sisa tenaganya, Waseso mendorong perempuan itu. Hei, teriak Bima. Tanpa diduga, Waseso berdiri dan berlari ke arah ujung bukit, kemudian langsung melompat. Panik, Bima berusaha mengejar, namun terlambat. Jauh di bawah sana, dia melihat sosok Waseso terkapar bersimbah darah. Sudah bosan hidup rupanya, kata Pak Arif tanpa penyesalan. Bim, ayo lepaskan Sengkono, kata Maya. Bima mengangguk. Segera ia berjalan ke arah Kromo Sengkono dengan bantuan Maya. Keduanya akhirnya berhasil melepaskan belenggu energi milik Waseso. Bagaimana rasanya jadi pecundang? Tanya Bima kepada Kromo Sengkono. Boleh nggak aku bunuh anak ini? Ucap Kromo Sengkono. Sesaat tadi yang terjadi. Lalu Bima memeluk penjaganya itu dengan erat. Bahkan tanpa ada yang tahu, di sudut matanya Bima menangis dalam diam. Akhirnya, satu lagi perjalanan yang harus mereka lewati. Tak terasa, fajar di tebing Bukit Seruni mulai mereka indah. Pada akhirnya, kembang mayit layu sebelum mereka sempurna. Dia gugur bukan karena umur, melainkan dengan racun yang ia minum sendiri. Racun yang bernama keserakahan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima akhirnya. Ndoro atau Raden Damar Waseso berhasil dikalahkan oleh Bima. Waduh, di sini akhirnya Bima kembali nih ke alas Lali Jiwo, dan di situ Bima bertemu kembali dengan Simba. Jadi Simba ini adalah orang yang memang mendidik Bima dari awal, memberikan kesaktian dan memperkenalkan Bima dengan dunia gaib selain sosok Pak Arif tentunya. Waduh, dan ketika pertarungan terakhir sosok Pak Arif muncul. Benar-benar di luar dugaan ya. Benar-benar memori ya, flashback. Pak Arif dulu masih muda ya kan, membimbing Bima waktu masih kecil masuk ke alas Lali Jiwo, dan di sini bagaimana Pak Arif datang untuk membantu Bima. Tapi di sini Pak Arif hanya membantu untuk mengalahkan makhluk pendamping dari si Raden Waseso. Dia membiarkan Bima untuk membalaskan dendamnya sendiri. Habisin itu Ndoro Waseso, dan pada akhirnya selesai Ndoro Waseso. Luar biasa. Jujur ya, saya agak kesel nih sama Ndoro Waseso nih, karena sosoknya licik. Di balik segala kesaktian dan segala pusaka yang dimiliki, dia licik banget. Jadi kayak nggak berani langsung nih. Mungkin di episode ini baru pertama kalinya dia face to face lawan Bima sampai selesai. Jadi ya akhirnya kalah ya kan. Keren pakai banget. Netra kalah. Terima kasih. Jangan berhenti kisah Bima ya. Lanjut terus kalau bisa tiap minggu. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan.
Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Boleh juga dong di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.